bisa diupload ya di Island kita. Oke, kita masuk. Materi kita hari ini itu bicara tentang perilaku monopoli. Ini sebenarnya materi berupa pendalaman dari materi terakhir di Temik 1 ya. Kita sempat menyinggung tentang monopoli. Di sini perilaku dari monopoli sendiri nanti dia bisa menerapkan harga yang berbeda-beda nanti. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya tujuannya nanti adalah dia ingin mendapatkan profit yang maksimum. Nanti ada istilahnya, ini cuma pengenalan nama saja. Kalau seandainya harga itu sama, terus dikenakan kepada setiap konsumen, itu nama uniform pricing. Tapi kalau seandainya harga itu diterapkan bisa berbeda-beda, itu dinamakan diskriminasi harga. Perilakunya banyak sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan. Kalau yang biasa naik pesawat itu juga pasti pernah mencoba ya, mencari tiket murah kalau seandainya dia ingin mudik, kalau seandainya di luar kota ya, atau ingin liburan. Harga tiket itu kalau kalian lihat dengan aplikasi tiket gitu ya, itu yang online sekarang banyak gitu kan, ada tiket, ada Traveloka dan seterusnya, banyak sekali. Itu kalau kalian lihat harganya bergerak tiap hari itu bisa bergerak dengan cepat gitu. Kadang naik sangat mahal sekali, kadang harganya murah. Maka terkadang dia mengatakan coba cari cek tiketnya itu di malam hari, misalnya jam 2 pagi itu seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana diskriminasi harga diterapkan oleh para maskapai penerbangan. Dalam perhotelan juga sama sebenarnya, beberapa hotel juga menerapkan harga yang berbeda-beda kalau lihat dari aplikasi ya. Kalau coba lihat aplikasi itu harga bisa berbeda-beda juga sebenarnya. Kalau yang biasa diskonan gitu, perempuan belanja misalnya itu juga pasti bertemu gitu kan, beli dua dapat harga lebih murah dibandingkan kalau seandainya beli satu. Itu contoh dalam kehidupan kita menemukan bahwa ternyata produsen ini bisa menerapkan harga yang berbeda-beda. Kalau dulu misalnya, kalau zaman sekolah gitu ya, nggak tahu angkot sekarang masih seperti itu tidak ya. Kalau zaman sekolah dulu pakai seragam sekolah itu dikasih harga lebih murah sama supir angkotnya dibandingkan dia tidak pakai seragam, walaupun sama-sama anak kecil gitu kan. Sama anak SMA juga sama tuh, anak SMA kalau seandainya anak SMA itu tidak pakai seragam dia dianggap kayak anak kuliah gitu kan. Harganya harga lebih umum ya dibandingkan harga anak sekolah. Kalau yang dulu kalau seandainya lihat asal saya itu apakah sekarang masih sama tidak? Di Dufan ada kayak gitu juga kan? Dufan kalau seandainya anak kecil itu harganya lebih murah dibandingkan harga orang dewasa. Itu contoh-contoh penerapan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Nanti secara teori gitu ya, secara teori dimanapun buku teks yang kalian lihat gitu membahas tentang mikro ini itu membaginya ada 3 tingkatan gitu, ada 3 tingkatan dari diskriminasi itu sendiri gitu. Tingkatan pertama ini bicara si konsumen, si produsen ini gitu ya, itu bisa memberikan harga berbeda-beda untuk termasuk ya jumlahnya pun berbeda gitu, jumlah barang yang dia kasih atau dia jual itu berbeda, harganya juga berbeda terhadap konsumen yang berbeda. Nah, ini di sini dia adalah kehebatan itu adalah si produsen itu harus bisa memilah atau mengetahui mana yang konsumen yang bisa diberikan harga mahal gitu, mana yang bisa diberikan harga yang murah. Itu bisa dikatakan sebagai tingkatan pertama. Nah, kalau di tingkatan kedua ini dia tidak dibedakan, jadi orang tidak dibedakan di sini. Siapapun berhak mendapatkan hal yang sama di sini. Di tingkatan kedua ini ya, dia mendapatkan hal yang sama, tapi memenuhi syarat ketentuan berlaku gitu. Misal contoh ya kayak diskon gitu, kalau kalian beli diskon ya beli 2 atau 3 itu harga lebih murah dibandingkan kalian beli 1 gitu, atau beli 10 gratis 1. Itu contoh seperti itu ya. Artinya kan kita ibaratnya beli 11. Misal kalau kopi sasetan gitu kan beli 10 dapat 1 gitu. Berarti sebenarnya kita beli 11 saset gitu. Tapi harga lebih murah. Itu penerapan tingkatan kedua. Di sini kita melihat adalah semua produsen, semua konsumen itu bisa memperoleh hak yang sama. Tapi dengan cara catatannya adalah dia memenuhi permintaan dari produsen misalnya. Disarankan harus beli berapa dulu baru dapat diskon. Artinya dia tidak peduli ini orang kaya, orang miskin, orang tua atau anak muda, selama dia membeli banyak itu dikasih.
dikasih harga yang lebih murah dibandingkan kalau dia beli satu. Itu dinamakan diskriminasi tingkat 2 gitu ya. Diskriminasi tingkat 3 itu bicara adalah dia memberikan atau memilah kelompok. Ini contohnya seperti senior citizen, artinya ada orang manula, orang-orang tua yang udah pensiunan lah gitu ya, sama anak sekolah gitu, itu dikasih harga diskon. Beda dengan orang yang di usia produktif atau middle age ini. Jadi usianya dianggap punya pekerjaan dan harganya bisa diberikan harga yang normal gitu. Sedangkan yang kalau senior citizen atau orang-orang tua ini sama anak kecilnya kan biasanya jajan dari orang tua gitu kan, orang tua ini udah pensiunan gitu. Maka diberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga orang normal. Dalam teorinya nanti memang dalam apa ya, kalau kita cari-cari dimanapun textbook itu akan kesulitan menjelaskan contoh konkret dari tingkatan pertama itu seperti apa. Itu memang agak sulit sekali karena syaratnya itu harus tahu mana konsumen kita gitu. Konsumen kita yang mana, terus tahu dengan pasti berapa dia sanggup bayar. Tapi mungkin dengan teknologi sekarang ya itu mungkin memungkinkan dengan big data itu bisa memilah nanti konsumen itu diberikan harga yang cocok bagi dia dengan kapasitas dia. Ini pengalaman istri saya waktu itu saya pernah ceritakan juga di kelas sebelumnya, di kelas tadi pagi, bahwa istri saya kebetulan dia pernah kerja di Badan Ekonomi Kreatif. Jadi pekerjaannya memang lintas apa ya, sering dikirim ke provinsi mana gitu, terbang-terbang. Karena di bar kantor pesawatnya cari pesawat mewah gitu kan, Garuda, terus hotel juga dikasih hotel mewah dari kantornya gitu. Jadi dengan aplikasi dia mencari hotel yang bagi dia suka gitu, untuk di tindak malam itu. Karena di bar kantor gitu kan. Ternyata di aplikasi pencari hotel gitu, dengan aplikasi sekarang bisa ya kita cari hotel mana yang harga sekian, cocok, ambil, booking gitu kan. Dia selalu memilih harga yang di atas gitu, mahal gitu. Cuman pas tahun lalu kita mau liburan gitu kan, kita mau liburan waktu itu ke Pekanbaru, cari dengan aplikasi yang biasa dia pakai, ternyata itu tiket hotel, harga hotel ya, harga hotel satu kamarnya itu di Pekanbaru waktu itu yang agak bagus hotelnya ternyata ditarifkan 1 jutaan satu kamar satu hari. Itu ya lumayan mahal gitu bagi saya sama istri juga gitu. Jadi akhirnya coba cek, istri saya coba cari dengan laptop saya gitu. Karena kebetulan saya belum pernah ya untuk mencari hotel dengan aplikasi online gitu. Akhirnya cari, dapat harga di kamar yang sama, hari yang sama, itu malah 500.000. Nah, itu ternyata hebat juga ya, aplikasi itu udah bisa memilah konsumen ini bisa dikasih harga sekian. Kalau konsumen ini bisa dikasih harga karena orang baru barangkali ya, maka dikasih harga yang lebih murah. Itu contoh bagaimana ternyata tingkatan pertama pun sekarang dengan teknologi bisa ya. Ternyata dengan teknologi si produsen itu udah bisa memilah nih konsumen ini layak dikasih harga sekian gitu. Oke, kenapa sih alasannya si produsen ini menerapkan harga yang berbeda-beda tuh? Ya ujung-ujungnya adalah produsen itu pasti mencari profit. Gitu. Ujung-ujungnya pasti mencari keuntungan sebesar mungkin. Gitu. Nah, ini sebagai pengingat lagi bahwa first degree price discrimination ini itu menyarankan bahwa si produsen itu bisa menjual output tertentu terhadap konsumen yang tertentu juga. Nah, di sini syaratnya dia bisa discover, berarti mencari, dia si konsumen itu bisa tahu ya, mengetahui buyer yang sanggup membayar harganya dengan harga yang sangat tinggi dan seterusnya. Jadi kalau harga lebih murah siapa yang sanggup? Nah, ini secara grafik kita bisa melihatnya seperti ini. Kalau kita ilustrasikan ya, dengan kuantitas yang sedikit, harganya sangat tinggi, ternyata masih ada yang mau beli. Gitu. Ketika diberi harga jumlah yang lebih agak banyak, ya, harga menjadi lebih turun gitu ya. Maka ada juga yang beli gitu, sanggup membeli. Sampai dia bisa menerapkan harga. Kalau kita lihat di sini, ini adalah ketika P itu sama dengan MC, atau bisa kita katakan MR sama dengan MC. Berarti ini sudah sama seperti pasar persaingan sempurna gitu ya. Jadi kalau ada PY aksen 3 ini dengan jumlah barang sebesar Y aksen 3 itu sudah dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Artinya nanti kita melihat bahwa dengan first degree price discrimination ini si produsen itu bisa
memberikan atau bisa mengambil, kita bisa katakan seperti itu, mengambil semua konsumen yang ada gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau di sini kan consumer surplusnya di sini, gitu kan. Kalau kita lihat ya, segitiga ini ya, consumer surplus. Kalau dengan harga yang sangat tinggi ini, terus kalau sampai diterapkan dengan harga yang lebih rendah, consumer surplusnya akan besar gitu kan. Cuman kalau seandainya diterapkan dengan price diskriminasi harga, kita melihat bahwa si produsen itu mengambil semua segitiga ini, segitiga consumer surplus itu diambil oleh si produsen, ya. Jadi diambil semua sama produsen. Artinya di sini si konsumen itu tidak ada consumer surplusnya, ya. Tidak ada consumer surplusnya. Nah, di sini si produsen dia memperoleh semua yang menjadi konsumen surplus itu dilahap semua sama si produsen. Tapi secara pemahaman kita, secara ekonomi, ini bisa dikatakan nilainya efisien. Kenapa di efisien? Karena tidak ada yang sumber daya yang terbuang gitu, atau tidak ada komponen gitu ya, yang itu tidak dinikmati produsen atau konsumen, atau bisa kita katakan dead weight loss ya, atau DWL biasa disingkat seperti itu. Nah, di sini secara Pareto efisien ini dikatakan sebagai Pareto efisien karena tidak ada DWL tadi yang saya katakan. Nah, di sini fresh degree tingkatan pertama dari diskriminasi ini memungkinkan si produsen itu memperoleh semua keuntungan gitu. Artinya di sini si buyers itu tidak memiliki surplusnya karena semuanya sudah diambil si produsen. Dan di sini pun bisa kita katakan dia mencapai output yang efisien. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkatan yang ketiga. Kalau buku varian loncat ya dari 1 ke 3. Karena kalau 2 itu udah bisa kita lihat realitanya seperti itu ya. Beli 2 dapat 1. Pembahasan sekarang ke tingkatan ketiga gitu. Yaitu bagaimana si produsen itu bisa melakukan membagi pasar itu secara dua gitu. Ada pasar yang tadi contoh ada pasar untuk anak-anak sama dewasa. Itu dipisahkan. Dengan harga yang berbeda dan jumlah barang yang dihasilkan juga berbeda, nanti kita lihat ya. Jadi si produsen atau monopoli itu melakukan manipulasi di pasarnya untuk menetapkan harga barang yang disuplai sama dia. Nah, sekarang pertanyaannya berapa barang yang akan disuplai kalau gitu tiap grupnya. Nah, ini contoh ya, kita lihat secara pemahaman, secara matematikanya. Nanti saya kasih contoh soal secara biar ada angkanya gitu ya. Di sini kita melihat bahwa Y1 ini tergantung selera buku. Saya ingatkan selera buku ada yang menulis Y, ada yang menulis X, ada yang menulis Q gitu ya, untuk kuantitas. Nah, di sini kebetulan varian menekan Y1 ya, Y1 untuk kuantitas. Ini adalah kuantitas barang yang akan disuplai oleh produsen kepada pasar 1 ya. Di sini kita melakukan syaratnya kalian harus melakukan inverse demand function gitu. Jadi kenapa kita melakukan inverse demand function? Karena nanti dalam pemahaman kita ya, secara dan itu lazim ya kalian temukan dalam textbook tadi, kita melihat bahwa kuantitas gitu ya, kebanyakan mengatakan adalah kuantitas yang mempengaruhi harga gitu kan. Tapi dalam sebenarnya nanti yang sebenarnya apa yang terjadi adalah P itu dipengaruhi oleh kuantitas gitu. Jadi maka dilakukan inverse demand function. Di sini kita lihat ya. Maka bentuk persamaan nanti diarahkan ke bentuk P yang dimana P itu sendiri memiliki komponen Y di sana ya. Di sini ada P1 Y1 sama P2 Y2. Nah, ini artinya kita mengembalikan fungsi demand itu seperti itu. Jadi kita merubah awalnya harusnya Q itu dipengaruhi oleh P, sekarang kita membalikan bahwa P itu dipengaruhi oleh Q. Walaupun itu didebatkan ya bagi kalangan ekonomi. Nah, di sini secara profit gitu ya. Kalau kita ingat pelajaran ini mengulang-ulang pelajaran mikro saja ya, bahwa profit itu syaratnya adalah TR kurang TC gitu kan. Berapa total pendapatannya dikurangi oleh total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kebetulan di sini kita punya dua pasar ya, ada pasar 1 sama pasar 2. Nah, di sini kita membuat suatu persamaan P itu yang memiliki komponen Y. Artinya sekarang P1 kali Y1 itu adalah TR1 ya. Sedangkan P2 yang dalam bentuk persamaan Y2 ini gitu ya, dikali Y2 itu adalah TR2.
dikurang C kali Y1 tambah Y2. Di sini artinya adalah marginal cost untuk menghasilkan barang Y1 sama Y2. Nah, sekarang kita melihat berapa sih nilai dari Y1, Y2 untuk menghasilkan profit yang maksimum. Cara profit itu bisa dicari dengan cara turunkan ini. Kalau kita mencari nilai maksimum adalah ke turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0. Maka kita akan mencari tahu berapa sih Y1 gitu ya, perubahan total revenue akibat Y1-nya berubah gitu. Maka kita lakukan menghitung profitnya dengan cara do profit do Y1 itu sama dengan do P1 Y1 Y1 do Y1. Ya. Artinya ini adalah MR1 ya. Karena turunan dari TR itu adalah MR. Karena TR1 itu menjadi MR1. Nah, sedangkan yang di sini ya, yang di komponen sebelahnya ini itu adalah perubahan dari TC itu sendiri ya. Berarti ini MC. Di sini dilakukan sedikit manipulasi tanda kutip ya, secara matematika ya gitu. Bahwa di sini do C gitu ya. Kita menambah satu komponen lagi itu do Y1 tambah Y2. Di atasnya juga ada do Y1 tambah Y2. Ini kalau kalian kalikan ini hilang gitu. Artinya ini sama aja do C, Y1, Y2, do Y1 gitu kan. Tapi karena ada kebutuhan kita nanti untuk membuat persamaan ini menjadi lebih sederhana. Nah, sarannya nanti adalah turunan pertama itu sama dengan 0 kalau seandainya profit maksimum ya. Begitu juga dengan pasar kedua. Pasar kedua kita melakukan cara yang sama gitu. Bahwa kita melakukan turunan terhadap Y2 sekarang. Artinya terhadap output 2 kita lakukan. Maka di sini do P2 Y2 Y2 ini dan do Y2 ini itu sama dengan MR2 ya. Sebelah kanan ini adalah MC-nya dan itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau seandainya kita pindahkan ke sebelah kanan ya MR sama dengan MC ya. Nah, di sini tambahan satu lagi, ini coba aja kalian orek-orek di rumah gitu ya. Do Y1 tambah Y2. Buka aja Y1 Y2 ini. Berarti kan di sini 1 gitu. Sedangkan di sini yang ada nilainya. Maka di sini adalah nilainya 1 ya. Maka kesimpulannya yang ini karena 1 sedangkan ini MC gitu ya. MC secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan juga MC secara keseluruhan, kita bisa menyimpulkan secara matematika bahwa mencari profit maksimum itu kalian bisa nanti mencari berapa MR pasar 1 ya. Itu disamakan dengan MC secara keseluruhan barang Y1 Y2 itu dihasilkan gitu. Dan di pasar 2 itu bisa dengan cara yang sama, MR2 disamakan dengan MC, ini MC ya, MC secara keseluruhan gitu. Ketika dia menghasilkan barang Y1 sama Y2. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa kalau di sini MR1 sama MR2 artinya sekarang alokasi terhadap Y1 Y2 itu mencapai tingkat output yang maksimum. Nah, sekarang kalau seandainya MR1 itu lebih besar pada MR2 gitu ya. Nah, yang sekarang adalah pasar output yang ada di pasar 2 itu harus pindah ke pasar 1 untuk mendapatkan tingkat keuntungan besar karena MR itu bicara kan marginal ya. Istilah marginal itu tambahan revenue di pasar 1 itu lebih besar dibandingkan tambahan revenue di pasar 2. Jadi artinya kalau kalian ingin cari untung ya carilah tingkat pasar ya, pasar mana yang menghasilkan tingkat keuntungannya itu lebih besar gitu. Jadi ketika kita tambah outputnya itu menghasilkan tambahan pendapatan lebih besar. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau seandainya ya, ditemukan ya MR1 itu lebih besar pada MR2, kesimpulan kita itu mengatakan bahwa keuntungan di pasar 1 itu lebih besar dibandingkan keuntungan di pasar 2. Artinya sekarang adalah kalau ingin mendapatkan revenue lebih naik gitu ya, maka output kita di pasar 2 kita alihkan ke pasar 1. Oke, ini secara umum kita akan menemukan istilah itu margin revenue pasti nilai akan sama dengan marginal product cost atau marginal cost-nya ya. Nah, ini secara grafik kita bisa contohkan seperti ini ya. Ini kan demand ya. Jadi kalau seandainya cara cepatnya itu kan setengah dari demand ini secara grafik itu adalah MR. Jadi potongan setengah dari demand ini itu adalah MR. Ketika MR ini berpotongan dengan MC itu adalah syarat dia mencapai profit maksimum. Jadi cara si kalian nanti ya kalau dikasih soal ya carilah MR sama dengan MC dulu untuk mengetahui berapa Y1 gitu. Berapa Y1, berapa P1. Di sana kalian bisa dapat nilai profit dari pasar 1.
Begitu juga dengan pasar 2 ya. Pasar 2 syaratnya juga sama. Kalau kita lihat di sini kan bentuknya. Cari aja setengah dari grafik ini adalah MR gitu ya. Maka kita memperoleh ketika MR sama dengan MC, kita akan dapat nilai Y2 yang akan dihasilkan, dan kalau kita tarik ke atas ke arah demand-nya, kita akan memperoleh harga dari pasar tersebut. Nah, di sini kita asumsikan ya, MR1 sama dengan MR2 itu sama dengan MC. Artinya tidak ada harga dari P1 tambah satu lagi ya, harga dari P1 sama P2 itu berbeda. Tapi keuntungan mereka, tambahan keuntungan dari pasar 1 dengan pasar 2 itu nilai sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti? Kalau masih abstrak nanti kita coba contoh dengan angka ya. Dengan angka mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti ya ada pertanyaan dulu di kolom chat juga boleh kalau seandainya ingin bertanya di kolom chat. Tapi kalau seandainya tidak ada, saya tidak ada rekor nih. Udah, saya lupa. Oke, kalau seandainya tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Nanti kita coba contohkan dengan soal ya. Nah, sekarang pertanyaan, di pasar mana monopolis akan menerapkan harga yang terbesar? Nah, sekarang kita lihat secara grafik kan tadi kelihatan, ya. Tapi secara matematika kita coba mudah. Ini ada, kalau kalian lupa nanti bisa lihat di video satu lagi ya, video kita yang lama di monopoli, bagaimana proses ini dikeluarkan ya. Proses P1Y1 dikali 1 tambah 1 per ini elastisitas ya. Termasuk kalian kalau seandainya tertarik bikin skripsi, coba bahas skripsi seperti ini ya. Sejauh ini belum ada saya temukan melihat kekuatan pasar, itu belum ada dari skripsi senior kalian, belum ada. Jadi kalau seandainya tertarik, coba lihat kekuatan pasar industri tertentu gitu ya. Kalian akan tahu apakah pasar tersebut mengarah pada monopoli atau tidak, atau ke arah persaingan tidak sempurna ya, bisa oligopoli dan seterusnya. Termasuk perbankan bisa dilihat dengan analisa seperti ini ya. Ada dulu teman saya bikin tesis, itu melihat kekuatan pasar perbankan ya di Indonesia mengarah kepada tidak persaingan sempurna. Artinya memang harga bunga mereka tuh tidak bersaing. Maka kalau bisa nanti bikin skripsi yang agak berbeda ya sama senior kalian. Ini bisa dipakai nanti. Nah, di sini ini bisa nanti istilahnya nanti bisa menghitung PCM ya, price cost margin. Artinya kita melihat berapa sih margin dari harga dia terhadap biayanya. Nah, ini rumus ini nanti kalau lupa bisa dilihat di bab sebelumnya di monopoli ya, atau di video saya yang sebelumnya di monopoli. Karena untuk mengefisienkan waktu tidak saya jabarkan lagi. Kita coba lihat di sini P1 itu adalah Y1 dikali 1 tambah 1 per elastisitas, sedangkan di sebelah kanan juga sama dengan asumsi tadi ya, kita mengasumsikan bahwa MR1 sama dengan MR2. Tapi kalau seandainya ya, sehingga nilai P1 itu besar pada P2 dengan catatan ya, itu kalau nilai 1 dibagi 1 elastisitas itu kecil daripada 1 tambah 1 per elastisitas 2. Nah, di sini nilainya adalah kalau elastisitas 1 itu lebih besar daripada elastisitas 2. Nah, sekarang saya coba tanya sama kalian. Min 4 ya, sama min 1. Mana besar? Min 1. Min 1 lebih besar ya. Maka di sini artinya ini lebih kecil ya. Min 1 lebih kecil pada min 1. Atau di sini kita bisa mengatakan min 1 itu lebih besar dibandingkan min 4. Nah, ini di sini dia lebih inelastis ya, lebih inelastis dibandingkan E2 gitu ya. Jadi elastisitasnya bisa dilihat di sini. Semakin kecil angkanya ini elastis. Ya. Jadi elastis itu seperti karet gitu kan. Jadi kalau seandainya kita lihat semakin sedikit perubahan dia, ketika dia dilakukan perubahan harga, gitu, kuantitas yang berubah itu sedikit, tidak terlalu banyak, itu berarti dia masuk pada
inelastis gitu ya. Tapi kalau seandainya harga itu dinaikkan, kuantitasnya berkurang drastis, itu masuk kepada elastisitas atau elastis ya. Dia semakin elastis. Oke, tahapannya sini kesimpulannya adalah kalau seandainya pasar itu sedikit lebih tidak elastis, itu bisa dikenakan harga yang lebih tinggi ya. Tadi saya ilustrasikan bahwa saya pilih ini ya. Ini ada gambar seperti ini gitu ya. Ini tinggal 1 menit lagi ya, 10 menit. Kalau dia bentuknya seperti ini, dia elastis, sedangkan kalau bentuknya seperti ini, dia dinamakan elastis ya. Kalau kita lihat harga, ketika harga naik di sini ya, kuantitas yang berubah itu tidak terlalu banyak, jadi dia inelastis ya. Harga naik besar nih, tapi perubahan kuantitas yang berkurang itu nggak terlalu banyak. Tapi bandingkan di sini ya, ketika dia harga naik sedikit saja nih ke sini, kuantitas yang berkurang itu sangat banyak. Hati-hati seorang produsen ketika berhadapan dengan pasar yang bersifat elastis, itu kenaikan harga itu memang memicu ya berkurangnya kuantitas yang sangat besar. Tapi kalau seandainya dia inelastis itu lebih aman kalian. Jadi kalau pasar yang kalian hadapi itu inelastis ya, pasang aja harga tinggi itu masih aman kalian. Tapi kalau seandainya harganya elastis, hati-hati. Itu bisa dicari nanti dengan instrumen statistik ya. Oke, itu saja dulu untuk sementara. Nanti kita coba contohkan ya cara hitungan. Saya kasih contoh soal. Kita coba bedah bersama sebentar. Ya. Ini kelihatan? Ini coba catat dulu ya. Karena kita cuma ada tinggal 8 menitan lagi sebelum kita berakhir Zoom sesi 1-nya. Nanti sesi 2 kita kasih link ya. Ini contoh soal ya. Ada dua harga atau dua, jadi saya monopoli menemukan ada dua demand atau dua permintaan dari pasar yang berbeda. Nah, di sini dia melihat pasar anak sekolahan itu permintaannya seperti ini nih, ya. Sini X demand, ini saya pakai X ya. Jadi ya itu beda selera buku, ada yang pakai X, ada Y, ada terkadang ada Q gitu ya. Kalau buku matematika ekonomi itu masih pakai Q gitu kan. Di sini ada demand pasar 1 itu S di sini student ya. Itu nilainya 225 kurang 50 PX gitu ya. Sedangkan yang di dewasa adult gitu ya. Itu nilainya adalah 105 dikurang 10 PX. Nah, di sini tambahan lain nilai MC itu adalah 0,5 ya. MC 0,5. Terus TC kok bisa dapat 0,5? Ya gampang saja. MC ini kan adalah turunan dari TC. Berarti mencari TC dengan cara yang sangat gampang dilakukan dengan integral. Kita integralkan dapat nilai 0,5x ya. Nah, sekarang kalian bertemu dengan 3 soal yang berbeda. Bagaimana kalau seandainya si produsen itu, ini sambil catat aja ya. Pertama dia menerapkan harga diskriminasi ya. Nanti sekaligus kita akan melihat perbedaan harga mereka nanti. Jadi dia melakukan diskriminasi harga kepada anak sekolah sama orang dewasa gitu. Kira-kira berapa total keuntungan yang akan diperoleh oleh si produsen. Yang kedua gitu ya, ternyata kebijakan dari si produsen ini adalah dia menjual dengan harga satu harga saja. Jadi tidak dipisahkan harga orang dewasa sama anak-anak, disamakan saja. Sedangkan yang C itu cuman dia melihat menjual ya, atau dia merasa kayaknya cocok ke harga dewasa saja. Jadi tidak peduli, dilihat dengan harga anak-anak ini nggak dipertimbangkan. Cara singkatnya, cara menjawab ini sambil apa ya, sambil nanti kalian coba kerjakan juga. Ini saya kasih panduan sedikit gitu ya, untuk jawaban gitu ya. Jawaban yang A gitu ya. Tadi kan kita dari soal itu menemukan seperti ini gitu kan. Gimana seperti ini yang anak-anak gitu. Kita coba bahas yang anak-anak dulu ya. Pasar anak sekolah. Nah, bolehkan. Sorry. Sip. Tadi kan syaratnya adalah ubah, diinverskan dulu. Jadi berbentuk P sama dengan gitu. Ya, yang dimana P itu nanti dipengaruhi asumsinya dengan X gitu ya. Walaupun yang benar itu kan sebenarnya P lah yang mempengaruhi X gitu kan. Tapi gara-gara si Marshall
bikin persamaan seperti ini, udah kita usahakan sama lah. Oke, kalau seandainya ini kita pindahkan ya, persamaan ini kita pindahkan, maka yang di sini kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan X kita pindahkan sebelah kanan. Ini persamaan ini nilai sama nih, sama ini, cuma saya merubahnya menjadi dibagi 50, ya nggak? Kurang bagi 50. Ya. Sedangkan yang dewasa kita biasa di atas. Kita bisa membuat nilai PX-nya ya. Itu adalah 105 ya. Ini pindah ruas ya. Yang di sini min 10/4X pindah ke sebelah kiri. Terus yang ini pindah ke sebelah kanan, lalu saya sisakan dia menjadi bentuk PX, maka ini dibagi 10 semua ya. Dibagi 10. Dikurang ini ya, demand yang dewasa dibagi 10. Nah, ini udah persamaan kalian. Persamaan kalian ini udah dalam bentuk persamaan bentuk P ya. Nah, ini udah setengah jalan. Nah, sekarang tugasnya kerjakanlah dengan asumsi-asumsi tadi ya yang kita pakai, bahwa ini untuk membantu kalian profit maksimum. Jadi saya break ya, saya coba suruh kalian kerjakan dulu. Sambil kalian kerjakan, nanti videonya akan berakhir dalam waktu 3 menit lagi. Sambil kerja nanti link baru saya kasih, kita coba bahas jawabannya ya. Tapi kalian coba kerjakan dulu. Maksimum syaratnya ya. Itu adalah tadi MR itu sama dengan MC. Ini syaratnya. Sekarang apa yang belum ada dari soal ini gitu. Coba kalian cari dulu. Nanti jam 3 menit lagi video ini berakhir, no? Apa-apa. Ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk jawabannya berarti nanti MR sama MC, berarti nanti saya sedikit bingung Pak sama yang MR sama MC yang hasil di atasnya itu Pak, yang di PX. Berarti nanti itu MR-nya sama dengan yang sekolah, MC-nya sama dengan yang dewasa Pak, atau bagaimana Pak? MC kan di sini MC-nya dikasih tahu satu saja ya, 0,5. Artinya produsen itu untuk menghasilkan barang itu membutuhkan tambahan biasa sebesar 0,5. Jadi ketika dia menghasilkan barang baik Y1, X1 sama X2, gitu, ketika dia agregatkan, dijumlahkan, nilai penambahan menghasilkan barang sama. Karena jumlahnya sama ya, artinya X-nya sama. Dia sama-sama menghasilkan barang, cuman yang dibedakan cuman porsi barang yang akan dikasih ke pasar 1 sama pasar 2 itu berbeda. Ya. Karena sekolah mungkin dijatahkan tiketnya cuma disediakan mungkin 100 lembar. Sedangkan di dewasa disediakan tiketnya 50 gitu kan. Itu cuma beda jumlah, tapi tiketnya sama gitu kan. Untuk menghasilkan satu tiket itu tambahan biayanya itu 0,5. Kalau secara verbal ya kita pakai ya, MC ini kan artinya tambahan biaya. Itu 0,5 yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi tadi kan kalau kita lihat di slide ya, coba ke sini. Nah, sama ini ya. MC ini kan bentuk agregat sini ya. Itu ketika Y1 tambah Y2. Artinya di sini MC ya 1 saja gitu. Penghasilan barang sama, cuman di sini MR-nya dipisahkan. Ada MR1 sama MR2. Ada lain yang mau atau masih bingung? Kita. Gimana? Tadi siapa yang nanya? Rahma. Masih bingung atau gimana? Iya Pak, saya Pak. Ya kenapa? Masih bingung? Masih bingung Pak. Bingungnya kenapa?
sekarang clue-nya adalah ini ya, carilah MR di pasar 1, pasaran sekolah berapa gitu ya. Nanti kalian akan dapat, sandingkan dia dengan MC gitu kan, saran MR sama dengan MC. Nanti dapat P sama Q. Nanti di sana bisa cari profit. Nah, yaitu TR kurang profit sendiri adalah TR kurang TC ya. Nanti dari PQ itu udah dapat TR, bisa TC juga ada 0,5x gitu. Nanti kalian